Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara, terkait dengan dugaan suap di proyek kereta api, Presiden Joko Widodo kini angkat bicara. Presiden Joko Widodo tidak memungkiri akan ada masalah dari setiap proyek, maka dari itu perlu ada pengecekan langsung setiap pengerjaan. Tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah, pasti satu dua ada masalah biasa dalam proyek yang besar. Tetapi kenapa terus kita kontrol di lapangan? Oh, dikontrol di lapangan aja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari loh ke lapangan ngecek, itu pun masih ada masalah, apalagi tidak. Jadi biasa lah, menurut saya biasa. Sebelumnya, KPK menetapkan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Selatan di tahun anggaran 2018-2022 yang mencapai angka 14,5 miliar rupiah. 10 orang ditahan, diantaranya 6 merupakan aparatur sipil negara dan 4 lainnya adalah pihak swasta. Mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana untuk memenangkan tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Menerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan. Kita beralih ke informasinya terkait penyalahgunaan narkotika, Saudara, di mana dalam proses sidangnya mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa mengungkap ada pihak yang sengaja menjatuhkan dirinya lewat kasus peredaran narkotika. Kesaksian ini diungkap Teddy Minahasa dalam pembacaan pledoi pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalam pembacaan nota pembelaan atau pledoi, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa mengatakan bahwa dalam proses hukum yang dialaminya terjadi banyak pelanggaran, mulai dari penetapan dirinya sebagai tersangka dan pengungkapan alat bukti.